Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di dalam sapaan firman kita akan belajar satu tema dari firman Tuhan, kemana pandangan kita harus tertuju. Bacaan dari surat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Seorang pendeta bernama Oswald Chamber pernah berkata demikian. Ukuran terbaik dari kerohanian seseorang bukan perasaan yang berkobar-kobar, melainkan kemauan untuk taat. Banyak jemaat yang setia ke gereja setiap akhir pekan, tetapi setiap harinya banyak dari mereka yang dibimbing dan dituntun dengan ukuran-ukuran dunia, bukan oleh kerajaan Allah. Ada banyak orang Kristen di dunia ini, tetapi tidak banyak orang yang mau menjadi murid Kristus. Rasul Yohanes menegaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, mungkin kita melakukan hal-hal yang menjadi simbol dan menjadi cara-cara kebiasaan orang Kristen. Tetapi persoalannya, yang menguasai hati kita bukan firman. Seringkali yang menguasai hati kita adalah dunia. Kita perlu belajar. Apa yang menguasai hati kita, itu justru hal yang terpenting. Karena itu Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes ingin mengatakan bahwa kehidupan kekristenan bukan sekedar kehidupan melakukan ini dan itu, tetapi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bertanya pada kedalaman yang penting. Apa sesungguhnya yang menguasai hatimu? Apakah yang menguasai hatimu itu firman Tuhan? Atau yang menguasai hatimu adalah dunia ini? Apa yang menguasai hati kita dapat merusak dan menguduskan kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Apa yang menguasai hati kita itu dapat merusak atau menguduskan kita. Berikut ini perlu direnungkan baik-baik. Apa sebenarnya yang layak mendapatkan seluruh perhatian kita
dan menguasai seluruh hati kita. Semua itu tergantung kemana pandangan kita tertuju. Seperti tema kita hari ini. Kemana pandangan kita harus tertuju? Jawabannya tidak dapat ditemukan di dalam dunia maupun di dalam hal-hal yang ditawarkan dunia. Dunia memang menjanjikan kepuasan, namun mengantarkan kepada kehampaan. Ibaratnya Bapak Ibu, dunia itu seperti air laut yang diteguk, yang kita minum. Ketika kita meminumnya banyak-banyak oleh seorang yang sangat kehausan, maka dunia itu, tawaran dunia yang sepertinya menjanjikan itu, justru membuat kita kehausan terus-menerus. Dunia itu seperti air laut. Ketika kita minum, air laut itu tidak pernah menghilangkan rasa haus kita. Dunia sepertinya menjanjikan kehidupan, tetapi sebenarnya mengantarkan kita kepada kematian. Karena itu sangatlah penting apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Kemana pandangan kita harus tertuju? Apakah kepada dunia ini atau kepada Allah, kepada kerajaan Allah? Seluruh hidup kita tujukan. Biarlah perjalanan kita menjadi perjalanan yang kita alami dalam tujuan kerajaan Allah. Sekalipun tawaran dunia itu jauh lebih menarik, tetapi dunia tidak akan pernah sungguh-sungguh memuaskan. Dunia tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa menguatkan kita. Hanya Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus yang akan bisa menguatkan kita dan menjalani hidup bermakna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.